Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam bahasan kali ini, karena masih banyak orang yang belum paham, belum memahami secara hakikat. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan, mau secara lahiriah atau batiniah, dalam nyata atau dalam gaib gitu, itu semuanya ada alur, ada skenario yang sudah dibuat gitu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terjadi, itu semua sebelum alam ini ada gitu. Skenarionya untuk apa istilahnya, cerita yang akan dibuat nanti tentang perwujudan alam, terus tentang kehidupan, perputaran ini semuanya sudah ada catatannya gitu sebelumnya itu, yaitu yang berupa catatan di Lauhil Mahfuz itu, jadi induk kitab segala kitab gitu. Nah kebetulan kalau saya sendiri, walaupun itu tergantung, mungkin kalau ada yang bertanya terus kemudian saya menggali, ya bertanya lagi kepada Allah, baru bisa melihat gitu tentang perjalanan itu atau catatan itu untuk masa depan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, saya tidak bisa mengungkapkan gitu. Karena saya juga tidak bisa melihat, karena segala sesuatu itu diperlihatkan oleh Allah. Kalau ada uzur kepentingan dasarnya gitu, kalau tidak ada ya tidak bisa gitu, karena dikategorikan dalam pemegang atau yang diberi amanah gitu oleh Allah tentang menguasai ilmu itu ada tingkatan-tingkatan gitu, yang saya sebut tuh bisa disebutkan atau aliran-aliran seperti keilmuannya orang-orang paranormal, ahli hikmah, supranatural, kebatinan, kewalian gitu. Nah, sedangkan yang saya mau jabarkan ini tentang hakikat diri kita. Kenapa seolah-olah saya diberi gitu bisa tembus sampai melihat yang sering saya sampaikan dalam hal pemilihan seperti kepala desa, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Terus kadang-kadang saya melihat ya tentang istilahnya peluang seseorang gitu ya. Tapi itu juga harus ada perbandingan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita dibandingkan dengan nama ini gitu, ada 10 orang, berapa orang untuk mencapai satu kedudukan yang lebih berhak, ada peluangnya siapa gitu. Jadi tetap harus ada perbandingan gitu dengan si orang ini, orang ini, orang ini, ibaratnya itu yang ibaratnya ada 3 orang, 5 orang atau 10 orang, itu harus dilihat perbandingannya. Kalau yang 10 orang maju, yang berpeluangnya tuh yang mana sih gitu. Nah baru bisa dilihat gitu. Tapi kalau tidak ada perbandingan gitu, saya juga karena bukan jalurnya dari keilmuannya paranormal, saya tidak bisa
mengungkapkan gitu bahwa saya ini ada bagian nggak ini buat calon ini gitu atau calon jabatan tertentu. Saya nggak bisa lihat itu. Mungkin kalau secara ini mencalonkan ya silakan saja, tapi buat peluang menang atau tidaknya atau bisa tercapai ke situ enggaknya harus dibandingkan kadarnya ada enggak yang lebih hak dari dia gitu, dari orang tersebut. Kalau ada lagi yang lebih berhak berarti ya bisa saya katakan bahwa orang ini kalah dengan orang itu gitu istilahnya kayak gitu. Terus ada lagi yang memahami apa bedanya kita ini dengan kamu. Sedangkan kelebihan kamu ini buat saya gitu ya, yang dimaksud kamunya itu ke saya gitu. Karena orang itu orang lain yang bicara. Kita itu sama, iya. Sama sebagai manusia, sebagai istilahnya yang sebagai hamba Allah gitu. Tapi di momen tertentu kenapa saya seolah-olah bisa tembus dan bertanya kepada Allah langsung, seolah-olah itu dengan anggapan bahwa Allah bisa diperintah gitu. Padahal kata saya, Allahnya yang di mana? Kalau di luar apa yang di diri kita? Karena sepemahaman saya yang telah saya kuasai, kenapa saya bisa berkomunikasi dengan Allah, bertanya langsung ya Allah gitu. Tidak ada antara, tidak ada sekat gitu. Karena itu perjuangannya lumayan lama juga. Dimulai dari jasad ini, ternyata di dalam jasad kita ada ruh. Di dalam ruh ada ruh lagi. Jadi saya terus menggali gitu. Menggali di dalam batin saya tuh ternyata si ruh ini berlapis-lapis gitu. Jadi dari mulai jasad ada ruh istilahnya hewani, ada ruh nabati, ruh jasadi, ruh idopi, terus ruh ruhaniyah, ruhul kudus dan ruhullah. Ruhullah ini paling dalam dari istilahnya dari ruh itu sendiri. Jadi ada ruh yang paling dasar, terus kemudian di dalamnya ruh itu ada lagi terus berlapis seperti kita mengupas bawang gitu ya. Bawang merah ternyata kulitnya dibuka dalamnya ada lagi, dibuka lagi seperti itulah gambarannya gitu. Nah saya alhamdulillah bisa ketemu sih, bisa tembus kepada ruh di dalamnya ruh itu sendiri. Tapi yang di dalam ini sebenarnya bukan tambah kecil, justru tambah luas gitu. Kita membuka lebih luas. Ternyata ruh di dalam ruh itu ada yang terakhir lebih luas lagi. Sampai bersambung dengan jagat kabir. Kalau kita ini badan ini balik jagat sagir, jagat kecilnya, dunia kecilnya. Ini kan dunia al-falak ini, tata surya, planet-planet ini dianggap jagat kabir gitu. Tapi semuanya bisa terbuka kalau kita membuka atau menembus ke hakikatnya diri gitu, ke jati diri itu. Jadi saya setelah mencapai ketemu ke sumber intinya ruh yang terhalus istilahnya paling dalam yang bisa disebutnya ruhullah itu. Yang kita gali dengan penuh perjuangan. Perjuangannya gimana? Dengan banyak riyadhah, banyak zikir, selalu terus-terusan kepada Allah bertanya, bertauhid itu yang paling cepat itu. Jangan mengandalkan hikmah gitu, doa-doa hikmah untuk membuka bisa istilahnya berdialog dengan para arwah, dengan para ruh. Kalau saya justru bukannya keluar menanya ke ngobrol dengan arwah dari luar. Justru kita ngobrol ke ruh yang ada di dalam diri saja, dalam diri kita sendiri. Dengan banyaknya zikir. Nah, yang saya alami karena yang lebih cepat itu untuk membuka itu dengan banyak zikir, kemudian saya itu berbaiat satu aliran tarekat gitu ya. Di situ istilahnya diperbanyak zikir ismudat. Zikir Allah itu tapi harus dimasukkan karena ada di diri kita ada 7 tempat.
latifatul kolbi, ruh, siri, hobi, apa, nafsi, terus kolab. Jadi kita berzikir Allah Allah itu bisa aja masuk ke dalam kolbi, dalam hati gitu istilahnya, Allah Allah Allah. Tapi harus dengan perasaan. Masuk lagi ke latifatul ruh, zikir lagi. Itu ada jumlah-jumlah tertentu. Kalau kolbi itu kita lagi menggali minimal tuh 500 kali gitu. Selebihnya tidak terhitung. Jadi itu buat aurat saja gitu, 500 kali zikir Allah Allah. Tapi dalam kolbu gitu. Semuanya harus diisi. Kalau semuanya sudah diisi terus-terusan zikir itu dalam menggalinya itu, pasti bakal terbuka, tembus ke inti yang saya sebutkan tadi, bahwa ternyata di dalam ruh ada ruh terus sampai yang 7 tingkat itu. Tapi di dalam di balik ruh yang sudah tertinggi itu, ibaratnya terpaling halus itu, ada lagi sumber segala ruh. Yang kita sebut itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini biangnya, bibitnya segala ruh, dari ruhnya untuk aras istilahnya yang sebut gitu, itu masih makhluk itu. Aras itu ada ruhnya gitu. Lauh mahfud, kalam, jadi pena itu semuanya ada ruhnya gitu. Tidak berdiri sendiri, ada ruhnya semuanya itu. Sampai ke malaikat, ada ruhnya di dalam diri malaikat itu. Bangsa jin, ada ruhnya juga, bangsa manusia. Nah, paling sempurna ini manusia. Malaikat istilahnya ruhnya cuma satu, Ruhul Kudus aja. Tapi manusia ruhnya bisa yang 7 macam itu ruh. Dari mulai ruh hewani, jasadi, yang pertama ruh hewani, nabati, jasadi, idopi, ruh ruhania, Ruhul Kudus, dan Ruhullah. Tertingginya Ruhullah gitu. Ruhullah ini ruh yang menghidupkan aras gitu. Nah, kalau kita bisa tembus ke ruh ini gitu, bisa membuka jati diri kita, akhirnya ketemu dengan Ruhullah ini, kita bisa menembus aras istilahnya. Walaupun secara ini bisa jadi arasnya aras jagat sagir, bukan jagat kabir. Tapi kalau kita menggali terus-terusan, kita seolah-olah mengingat Allah, zikir ke atas, melihat ke atas. Tapi yang sebenarnya kita tuh masuk ke dalam kolbu. Dalam kolbu sendiri. Ternyata disitulah kalau kita bisa mengenal jati diri, maka bakal mengenal Allah itu. Jadi komunikasinya antara aras gitu, antara arasnya di dalam diri manusia dan arasnya di jagat kabir itu pasti nyambung. Dengan menggali banyak zikir gitu. Jadi jangan menggunakan hikmah dengan baca-bacaan, ajian-ajian, itu dengan banyak zikir, kalimah-kalimah asma-asma Allah aja. Kalau yang lain-lainnya anggaplah itu buat amaliyah gitu. Daripada kita nggak apa istilahnya banyak nggak konsennya gitu. Yang paling cepat itu zikrullah gitu. Allah Allahumma ya Rahman ya Rahim. Cuma kalau memanggil atau membaca zikir-zikir Allah itu sama dengan membaca kalimah asma-asma Allah yang sekian ribu jumlahnya sebenarnya, yang berada di langit dan di bumi. Kalau yang buat manusia itu 99 nama Asmaul Husna, tapi yang ke-100 ya yang satu disebutnya Ismul A'dzam. Nah, kalau kita udah menggali yang ada di diri kita, jati diri kita, pasti kita bakal bisa tembus. Makanya dengan berdialog dengan Allah, coba ya Allah saya minta ini, itu langsung kebuka, karena aras kita sama arasnya di langit itu udah nyambung, udah kebuka gitu. Cuma masalahnya tidak semua orang bisa menembus jati diri itu, bisa membuka hakikatnya dari ruh-ruh yang berlapis-lapis itu. Taunya kita cuma makan, minum, tidur, berusaha senang mungkin dengan lahiriah jasad ini. Akhirnya begitu
dalam berkomunikasi untuk bertanya kepada Allah harus melaksanakan ya banyak-banyak munajat dengan istikharah segala macam dengan ritual-ritual khusus. Kalau kita sudah tembus, insya Allah itu nggak ada harus ada begini dulu menggunakan ajian ini dulu biar komunikasi langsung dengan hikmah. Berarti kita itu kalau dengan hikmah mengandalkan hodam-hodam. Jadi kita menyuruh hodam ayat, hodam kalimah untuk istilahnya bertanya ke Allah gitu. Tapi kalau kita sudah membuka, ketemu jati diri kita, itu bertanya kepada Allah ya langsung aja, jawabannya langsung gitu. Karena hakikatnya Allah itu tidak jauh dari diri kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat. Kalau mata yang istilahnya hitam dan putihnya itu masih ada lingkaran, ada jarak di mata. Ini ada batasnya. Dengan Allah itu tidak ada. Karena Allah sendiri meliputi kita lahir dan batin, tahu apa yang ada di pikiran, ada yang di lintasan batin. Karena saking mahanya Allah itu. Jadi kalau kita masih menyangka Allah itu jauh di luar diri kita, nggak tahu apa yang terjadi dalam batin kita, itu masih saya anggap masih jauh tersesat di hakikatnya. Mungkin kalau secara syariat ya mungkin ahli ibadah, dia mengandalkan dengan ritual-ritual sembahyang apa wirid-wirid yang kosong gitu, tapi nggak ngisi, nggak masuk ke dalam kolbu gitu. Nah setelah itu, setelah kita bisa membuka jati diri, membuka lapisan-lapisan ruh ini gitu. Terus kita mengendalikan, karena hakikatnya Allah itu zat yang maha suci, kita bisa mengendalikan kesucian jiwa tetap dalam pedoman hidup kita itu sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Insya Allah itu komunikasi dengan Allah itu seolah kita ngobrol seolah ada berhadapan gitu. Jadi kalau kita sudah nyampe situ, seolah-olah apa yang kita ucapkan seolah itu kun fayakun. Tapi kalau kitanya masih jauh ya dengan munajat gimana, dengan banyak istilahnya ritual atau riadoh, tapi kadang-kadang susah terwujud karena kitanya masih jauh. Kita menyangkanya Allahnya masih di sana gitu, bukan di sini. Padahal Allah itu gimana prasangka batin kita. Kalau kita menyangka Allah dekat, ya memang Allah itu dekat. Tapi kalau menyangka kita Allah itu jauh, ya jauh. Karena sesuai dengan sangkaan kita. Karena kita belum kebuka itu lapisan ruh-ruh ini gitu. Pintu-pintunya harus dibuka dengan banyaknya zikir gitu. Kalau udah dekat, ya mau apa? Ya pasti yang terjadi sabda. Karena pernah di satu kisah atau di mungkin hadis atau apalah pernyataan seperti ini. Bukan kamu yang melempar Muhammad tapi Allah. Karena kenapa? Karena Allah yang menggerakkan jasad ini gitu. Dengan ruh-ruh itu. Dengan sifat kuasa, wenang, gagahnya, dengan basornya, penglihatan, pendengaran, ini kan semuanya ini kita bisa mendengar. Kita punya telinga, kalau ruhnya nggak ada, nggak bisa mendengar. Karena kita cuma diberi jasad, telinganya saja, pendengarannya tidak gitu soalnya. Tapi kalau orang yang diberi kesempurnaan, diberi mata dengan penglihatannya, bisa melihat segala macam, diberi telinga bisa mendengar gitu. Nah, antara telinga dan pendengaran ini perlu ruh. Gitu. Kadang-kadang ada orang matanya ada tapi tidak bisa melihat. Jadi apa yang di jasad kita yang disebut ruh? Itu saraf-saraf. Ibaratnya ada saraf kita yang terganggu di otak itu, di badan bisa lumpuh, bisa stroke karena sarafnya, misalnya ruhnya nggak ada atau terputus gitu. Bisa hilang satu aja, sarafnya nggak bisa mengaliri ke semua badan, ya bisa jasad ini bisa lumpuh. Jadi kita ini dalam jasad ini bisa jadi ribuan, jutaan, miliaran ruh gitu sebenarnya. Karena ruh itu saraf-saraf. Yang ruh jasadi itu. Nah di dalam itu ada lagi
jantung bisa bergerak karena ada ruh. Detak jantung terus saja. Dari jantung itu untuk mengalirkan darah ke sekujur tubuh badan kita itu. Kalau sebagai Adam kalau tidak ada ruh, isinya aliran darah ini yang dipompa oleh jantung, jantung tidak akan hidup kalau tidak ada ruhnya. Ya pasti mati, kita itu meninggal gitu. Jadi jasad ini bisa melakukan aktivitas karena ada ruhnya gitu, ada saraf-saraf yang berjalan di kita karena kita normal gitu. Karena ada istilahnya, ada contohnya, ibaratnya orangnya hidup tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena saraf-sarafnya udah mati gitu. Karena sarafnya itu kan tidak sekedar, istilah ruh itu cuma tidak sekedar untuk menghidupkan jantungnya saja gitu. Dia perlu protein, perlu istilahnya vitamin untuk membuat kuat jasad ini gitu. Makanya kita perlu makan, minum sebagai jasad. Itu dari di ruh ini kita gali lagi, ada lagi ruh sampai yang terakhir itu. Terus kenapa kalau istilahnya bisa diibaratkan bahwa saya diberi kelebihan setelah bisa berkomunikasi dengan Allah. Terus saya sendiri bisa melihat istilahnya ke sumber intinya segala ruh, yaitu Nur Muhammad. Malahan saya bisa melampaui itu semua gitu, melewati, tembus, seolah berbaur dengan intinya ruh itu atau Nur Muhammad itu. Jadi ibaratnya kayak saya itu udah bisa sampai mendiami, tembus ke matahari gitu, ibaratnya kalau Nur Muhammad dianggapnya sebagai matahari. Saya udah menembus ini, ternyata di atas matahari ini, di atas Nur Muhammad ada nur lagi. Nur yang terakhir itu nur dat. Kenapa? Karena di diri saya ada pancaran Nur Muhammad itu. Jadi bukan sekedar cuma ruh yang tujuh lapis itu. Nah, ini suatu karunia, diberi kelebihan bahwa di dalam diri saya bisa tembus ke yang 7 lapis ruh itu. Ternyata ada pancaran dari Nur Muhammad. Makanya kalau saya itu dengan baginda Rasulullah itu ya bisa ketemu begini tanpa bukan melalui mimpi gitu. Karena hakikatnya Rasulullah itu, isiannya itulah bapaknya segala ruh sebenarnya, yaitu Nur Muhammad itu. Makanya waktu Isra Mi'raj baginda Rasulullah bisa tembus berhadapan dengan Allah itu untuk menerima atau berupa munajat dengan sembahyang gitu, tahiyat dalam sembahyang. Karena di dirinya ada Nur Muhammad. Sedangkan malaikat Jibril tidak ada. Cuma adanya Ruhul Kudus. Coba kalau malaikat di dalam dirinya ada Ruhullah, bisa tembus juga, bisa ngikuti bareng gitu sama baginda Rasulullah. Karena di diri malaikat Jibril tidak ada. Akhirnya cuma sampai di alam malakut gitu. Alam malakut yang tertinggi gitu. Alam malakut kan bertingkat-tingkat juga gitu. Ada 7 tingkatan. Nah, di antara ini ibaratnya antara alam lahut gitu sama alam malakutnya ada jeda. Nah, malaikat Jibril sampai di sini. Kalau masuk ke alam lahut, ke alam ruh, berarti harus menguasai, atau di dirinya malaikat Jibril itu harus ada ruhullah gitu. Kalau sudah ada ruhullah pasti bakal tembus terus gitu, karena itu ruhullah tuh ruh tertinggi gitu yang makanya manusia itu lebih sempurna dari makhluk yang lain karena dilengkapi berlapis-lapis ruh juga gitu. Jasadnya juga berlapis-lapis dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, berlapis-lapis jasad ini. Kalau batu ya cuma batu, kalau air cuma air saja ibaratnya. Kalau kita, jasad kita itu bermacam-macam. Segala yang 7 unsur ini udah ada di jasad. Terus ruhnya juga berlapis-lapis juga.
Makanya kalau kita benar iman dan takwanya lebih mulia daripada malaikat. Karena kita menguasai disematkan gitu. 7 lapisan ruh itu gitu. Kalau bangsa hewan gitu kan, binatang tuh ada yang diberi sifat amarah, terus ada yang lawamah. Sifat amarah yang buas, ada yang binatang jinak gitu. Yang binatang jinak pasti pemakannya rumput, daun-daunan. Kalau yang buas ini pemangsa hewan lagi. Nah kita kalau lagi orang-orang yang manusia tuh lagi tirakat, kadang-kadang ini gak boleh makan umbi-umbian, daun-daunan. Yang boleh cuma nasi putih ibaratnya. Gak boleh ini makan yang bernyawa, itu untuk meredam si ruh yang tadi, untuk membersihkan ruh tadi yang ruh nabati supaya tunduk, ruh hewani supaya tunduk ke diri, terus untuk selalu terus ke Allah 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 terus dengan tirakat kan. Terus tingkat-tingkat lagi gitu. Nah, kalau kita sudah membuka pasti bakal tembus dialog dengan Allah, langsung ya Allah langsung. Karena kita sudah tembus ke ruh yang terakhir gitu. Apalagi kalau sampai kita itu diberi pancaran Nur Muhammad, ya dengan baginda Rasulullah tuh bakal ketemunya langsung gini, dialognya langsung. Karena ada akses di diri kita tersinari atau tersorot oleh Nur Muhammad. Makanya kita kan juga bakal nyambung, ada komunikasi langsung dengan baginda Rasulullah. Jadi orang itu berpeluang sama sebenarnya. Cuma kita itu bisa nggak menggalinya. Yang ruh tadi itu bisa nggak menggalinya. Kalau kita terus bisa berjuang dengan banyaknya zikir, dengan bertauhid yang benar gitu, jadi istilahnya jangan slogan saja kita harus bertauhid, tidak. Kita harus benar-benar setiap segala sesuatu yang terbetik pertama itu dalam pikiran, dalam hati itu langsung ingat ke Allah. Jadi enggak, istilahnya percuma zikir Allah Allah tapi hatinya enggak merasakan kehadiran Allahnya, ngapain zikir seperti itu berarti zikir yang kosong. Karena zikir yang terakhir itu zikir rasa, bukan dengan ucapan lisan, bukan dengan bisikan kolbu, tapi dengan merasakan kehadiran Allah. Itu udah zikir yang paling tinggi. Ngapain kita sholat kalau perasaan masih di pasar, di pekerjaan, di mana gitu. Jadi harusnya kita merasakan kita ini lagi sholat, lagi zikir, yang dibacanya Allah. Allah merasakan sholat berdua dengan Allah. Jadi kalau zikirnya udah seperti itu berarti ibadahnya, zikirnya udah masuk bener. Gitu. Makanya biar komunikasi dengan Allah itu bisa langsung, dengan langsung ya Allah saya minta petunjuk harus gimana ini, langsung itu jawaban karena Allah tidak jauh. Jadi hijab sejatinya itu diri kita sendiri yang menghalangi, kita tidak menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi pikiran dulu nih gimana nih, dah kita tanya ke guru, yaitu masih mengandalkan guru yang dipertuhankan gitu. Punya syekhnya gitu, ibaratnya kita bertanya ke syekhnya, ke abah. Padahal kita dengan abah itu lebih dekat kita kepada Allah gitu, karena Allah terus-terusan memberi kekuatannya ke kita, bisa bergerak ke sana sini, bisa bernapas karena memang Allah itu dekat gitu. Sifat-sifat Allah sudah ditiupkan, ruh-ruh Allah sudah ditiupkan ke jasad kita. Yang meniupkannya itu tidak jauh-jauh seperti tiup udah gitu, tidak. Allah itu selalu bersama dengan kita, selalu menyertai kita. Tapi kita itu kadang-kadang ya mungkin karena gelap batinnya belum terbuka, merasa Allah mah di mana gitu. Allah kan maha suci, kita mah kotor, gak mungkin bisa dekat ke Allahnya. Itu pemikiran yang ngaco, yang salah. Jadi semua orang tuh potensinya sama sebenarnya, cuma ada yang bisa menggali, ada yang tidak. Kalau kita menyandarkan hikmah, pasti tidak akan bisa menggali. Karena dia akan mengandalkan hodam-hodam kalimah, hodam-hodam ayat, hodam-hodam amalan gitu, membanggakan gitu. Jadi harus kita tuh
pikiran dan batin kita harus bersih dari sandaran-sandaran itu. Jadi harus ke satu aja sandaran, cuma ke Allah aja. Harus meyakini bahwa Allah melihat, Allah Maha mendengar, Allah itu selalu menyertai kita gitu. Dalam segala keadaan. Mau taat lagi maksiat juga Allah tetap tahu kok. Cuma di situ tinggal pilih, kalau kita taat mungkin ridho Allah yang dekatnya. Kalau kita lagi maksiat, itulah murkanya Allah yang dekatnya. Tapi sejatinya Dzatullah itu dekat ke kita, selalu terus meliputi. Tiada ada yang tidak terpantau oleh Allah itu. Lintasan batin, pikiran kita Allah tuh tahu. Lirikan mata, terus apa yang dibisikkan dalam hati kita, Allah itu tahu. Maka saking dekatnya tahu itu. Kalau orang menyangka masih Allah masih jauh, ya pada istilahnya kita tuh masih jahil, masih bodoh gitu. Percuma kita menghafal kitab-kitab yang banyaknya selemari gitu. Kalau tidak paham itu gitu. Karena mengandalkan hafalan, membanggakan bahwa saya telah membuka kitab yang sekian. Kalau saya enggak, kuncinya tauhid aja. Kalau apa yang dipermasalahkan, saya cuma langsung ya Allah atau ya Rasulullah gitu. Kan jawabannya itu langsung gitu. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak diketahui oleh Allah gitu. Allah tahu segala macam solusinya. Cuma kadang-kadang kita juga dalam bertanya, kepentingannya apa sih gitu untuk menanyakan ini ke Allah gitu. Kalau gak ada kepentingan, ya udah kita fokus aja, zikir aja, mengingat Allah terus-terusan aja gitu dalam segala gerak, keadaan, situasi gitu. Jadi Allah 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 aja gitu. Nah, setelah kita mencapai membuka lapisan-lapisan ruh itu dengan banyaknya zikir-zikir dia di tempat-tempat yang ditentukan ya. Di orang-orang tarekat pahamlah mungkin membuka latifah yang 7 tempat dan muraqabah yang 20. Tapi ada juga yang muraqabahnya sampai 13, 11, 10 juga. Kalau saya kebetulan dari jasa guru itu muraqabah ada 20 tingkat yang harus kita buka gitu. Jadi kita kembali ke alam, kembali hakikatnya ibadah itu segala macam lahir batin, bukan ritual ibadah itu cuma sholat atau di masjid, ritual-ritual begitu, tidak. Dalam segala aspek kehidupan itu kita itu sebenarnya ibadah kalau ditujukan untuk karena Allah, kita menyadari bahwa gerak kita ini semuanya karena Allah. Kalau nggak ada, bukan karena Allah kita diberi kekuasaan, karena menggerakkan badan saja ini kalau nggak ada kuasa Allah, kita bisa berbuat apa? Oleh karena itu setiap gerak-gerik kita, walaupun secara lahiriahnya urusan dunia, tapi kalau saya itu udah ibadah nilai. Karena tujuannya karena Allah gitu. Meyakini itu. Jadi setiap lahir batinnya, siang malamnya, kita itu selalu ibadah gitu. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat puasa saja gitu, bukan. Jadi setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan ini itu semuanya ibadah nilainya. Nah selebihnya, saya ini setelah membuka ruh-ruh yang lapisan itu, lapisan-lapisan ruh sudah kebuka, akhirnya ternyata bahwa sejatinya di diri manusia itu ada ruhullah. Apa yang disebut ruhullah itu di diri kita, ruhnya itu? Itu semuanya dirasa. Istilahnya hakikat itu Dzatullah itu rasa gitu. Dengan rasa ini kita bisa merasakan panas, dingin, pedas, manis, asin, bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kesenangan dengan rasa itu. Jadi rasa ini maha tahu gitu. Yang maha tahu di diri kita itu rasa.
bukan cuma rasaan, bukan. Kalau rasaan mah perkiraan, kira-kira mungkin. Kalau rasa udah yakin gitu. Api tidak bisa membakar, bisa jadi dingin kepada Nabi Ibrahim karena si rasa itu yang mendinginkan api, dingin ya dingin yang terjadi. Jadi dengan kekuatan dat Allah, rasa ini gitu yang di diri kita, hakikatnya itulah datullah, itu rasa gitu. Dengan rasa keyakinan, sugesti yang kuat bahwa bisa orang ini begini, itu pasti memang orang itu begitu. Kata rasa ini orang nih gak benar nih, ibaratnya gak jujur. Dari hasil penilaian kita, tapi dengan melihat, mendengar, bisa apa istilahnya, kita sendiri secara psikolog itu bisa membaca ini karakter orang, kayaknya ini bisa orang kayak berbohong nih. Terus dikuatkan lagi orang rasa pasti ini suka berbohong gitu. Tambah lagi informasi dari orang, jangan dekat-dekat ini, dia nggak suka ngebohongin orang gitu. Nah baru itu diperkuat lagi gitu. Tapi kadang-kadang ngerasa kita sudah bisa menilai gitu. Jadi batin kita sudah ngasih tahu, ini orangnya kayak gini, hati-hati gitu. Pasti karakternya begitu terus gitu. Karena yang membacanya batin, hakikatnya Allah yang memberitahukan kepada kita. Kita ya harus waspada gitu. Jadi setelah bisa membuka ruh-ruh, lapisan ruh-ruh itu, alhamdulillah kalau saya diberi kelebihan lain. Yaitu kadang-kadang ruh yang dulu pernah bersama-sama di alam Nur Muhammad itu. Contohlah dengan saya itu bertemu dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, bertawajuh lagi dengan beliau, bertawajuh lagi dengan baginda Nabi. Karena memang ruh kita yang ada di diri kita dulu pernah misalnya berkumpul gitu di alam ruh ini. Jadi begitu masuk ke jasad, si ruh ini bisa tembus lagi gitu karena dulu pernah kumpul. Termasuk diberi kelebihan, istilahnya bisa disebut supranatural. Ada istilahnya reinkarnasi. Jadi si ruh itu yang pernah dulu nitis ke siapa, atau ruh itu pernah berjalan, misalnya berkelana, terus jasadnya meninggal, keluar lagi ruh ini, ketemu lagi dengan saya yang dulu pernah ketemu di alam Nur Muhammad ini ibaratnya. Itu masuk lagi. Ya disebutnya itu reinkarnasi. Bukan ruh dia terlahir kembali, lah bukan. Jadi si ruh dia itu bergabung ke saya. Jadi nitis istilahnya. Nah, itu sebut reinkarnasi, itu si ruhnya itu gitu. Yang dulu bukan ruh jasadinya tapi itu yang ruhullohnya itu. Jadi sejatinya ruh dia, kalau yang ruh jasadi, ruh idopinya kan masuk ke alam kubur nih, istirahat gitu. Orang meninggal itu pasti istirahat. Nah, si intinya dari ruh idopinya dia itu yang disebutnya apa misalnya ruhul kudus atau ruhullahnya itu masuk lagi ke kita, berpadu lagi. Karena dulu waktu zaman di Nur Muhammad ibaratnya kita itu pernah kumpul bareng, karena ibaratnya kita itu ada lampu ruh-ruh ini tingkatan yang paling intinya yang paling dekat kita itu seorang mengitari gitu terus. Jadi pernah tawaf bareng lah istilahnya ruhnya itu dulu. Ruh orang itu orang. Nah, siapa yang pernah berbarengan dengan Rasul? Kebetulan kalau saya ketemu dengan baginda Rasul, karena memang saya udah bagian dari itu, makanya pasti ketemu gitu. Bisa berdialog dengan wali kutub ini gitu. Yang resi ini. Kenapa? Karena ruhnya itu dulu pernah bareng. Akhirnya reinkarnasi nitis gitu. Jadi ruh kita setelah nembus di apa, kalau kita sudah nembus di ruhullah gitu ya, di kolbu yang benar-benar intinya daripada ruh sejatinya gitu, yang paling dalamnya ruh itu. Karena tadinya kita bersumber dari yang sama gitu, dari Nur Muhammad ini. Jadi begitu kita udah kebuka, sudah sampai makom itu, pasti yang dulu pernah bersama ini bakal masuk nitisnya. Itulah disebutnya reinkarnasi. Ruh itu gitu. Nah saya juga nanti ruh yang jasadi ini
ruh idopinya bisa masuk ke alam kubur. Tapi yang ruhul kudusnya, yang ruh ruhaniahnya, ruhulohnya, ini bisa saja nitis di anak, cucu, atau saudara, atau siapa saja. Jadi ada bagian ruh lapisan itu yang diistirahatkan, yang lainnya lagi ada yang nitis gitu. Karena ruh ini berlapis-lapis, di tiap manusia itu berlapis-lapis itu. Jadi tidak semuanya ruh itu cuma satu gitu ya. Begitu meninggal udah, ini nggak bisa keluar lagi. Ternyata di dalam ruh ini ada muncul ruh karena berlapis-lapis itu. Makanya jangan heran ada istilah reinkarnasi gitu. Dan ada juga inkarnasi. Karena itu yang ruh si makhluk itu cuma satu. Jadi kekuatannya muncul karena bisa jadi nitis di apa ngewujud manusia gitu. Biasanya itu cuma satu perwujudan dari malaikat gitu. Jadi malaikat ini ngewujud seperti manusia atau bergabung masuk ke jasadnya manusia ini kekuatannya gitu. Selama dia hidup, kalau udah meninggal ya kembali lagi. Itu yang ruhnya itu bisa kayak gitu gitu. Tapi bangsa malaikat kan tidak meninggal. Sebelum waktunya nanti, karena semuanya pasti meninggal itu. Malaikat juga bakal meninggal. Makanya manusia malaikat meninggal karena ya dia punya jasad cuma dari cahaya saja gitu. Dia tidak makan minum, tidak tidur istilah malaikat ini. Karena tidak ada asupan, tidak ada hawa nafsu kan, tidak ada nafsu itu, tidak ada lapisan. Kalau ruhnya cuma satu aja gitu. Tapi ada hodamnya juga, ada malaikat muqarrabin pasti punya gitu. Jadi ada ruh yang misalnya mendampingi kekuatannya seperti malak Ijrail itu didampingi oleh maut. Itu maut ini berupa ruh, kekuatan gitu. Kesaktiannya malaikat Ijrail ini selain dari dirinya ada Ruhul Kudus itu ada maut ini seperti hodamnya yang dampingi dia, makanya dia bisa nyabutin nyawa misalnya miliaran orang sekaligus bisa. Kalau komandannya ini gitu Ijrail yang pimpinan dari semua angkatan, karena Ijrail ini tiap manusia tuh diikuti oleh Ijrail. Jadi Ijrailnya saya dengan Ijrailnya lain tuh beda gitu. Jadi tiap manusia itu diikuti oleh 10 malaikat ini gitu, yang disebutnya muqarrabin itu. Jadi bukannya malaikat Ijrail cuma satu istilahnya. Nyebutin di berbarengan di dunia lain gampang katanya, cuma seperti mematikan saklar listrik gitu ibaratnya di dalam rumah bisa mematikan berapa lampu seperti itu katanya. Tapi ternyata tidak. Jadi yang besarnya itu untuk mencabut segala macam istilahnya mungkin miliaran malaikat juga waktunya kiamat nanti kan Israel juga bakal mematikan semua para malaikat yang lain gitu. Karena kenapa ini Israel diberi kekuatan? Karena ada maut, ada hodamnya, dia punya hodam yang disebut maut itu berlapis-lapis sampai ribuan hijabnya gitu. Ada lapisan-lapisan yang mungkin kalau saya itu cuma 7 ibaratnya gitu. Cuma sampai di ruhullah. Kalau itu ruhnya bisa lebih itu yang namanya maut itu. Karena maut itu sendiri mencabut nyawanya Ijrail gitu. Atas izin Allah kamu mati ya mati itu. Jadi Allah mau menginstruksikan ke yang mautnya itu untuk mencabut nyawa Ijrail lagi. Akhirnya malaikat Ijrail juga tahu dia itu bakal meninggal gitu. Bisa jadi si maut ini inti bukan dari level ruh gitu, tapi dari levelnya nurdat yang istilahnya dijadikan hodam pendampingnya malaikat Ijrail gitu. Begitu dipanggil oleh Datullah, yaudah kamu sini. Ijrail juga meninggal gitu. Karena di hari kiamat itu Allah sendiri sudah istilahnya dengan kegagahannya mana gitu, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pada mati termasuk malaikat Ijrail.
sekali perintah ya pasti malaikat Israil udah cabut sendiri nyawa kamu. Tapi yang diperintah bukannya sih bukan Ruhul Kudusnya itu, tapi mautnya gitu. Jadi maut itu mengambil, narik. Jadi bisa menyedot Ruhul Kudus yang di diri Israil lagi, itu maut, itu kekuatannya itu lebih sakti lagi ibaratnya gitu. Nah, tiap orang itu setelah kita membuka jati diri atau kita membuka dengan banyaknya zikir, itu pasti tembus akhirnya ke buka lapisan-lapisan ruh ini dengan banyaknya zikir-zikir, membuka di tarekat itu ada latifah gitu ya, latifah yang 7 yang terus digali, dibuka dengan banyaknya zikir-zikir. Nah, ada yang diberi kelebihan ditambah dengan istilahnya reinkarnasinya ruh-ruh lain gitu, orang lain gitu yang dulu pernah menjabat. Seperti sekarang nih. Tahun 2003 saya diangkat, ditunjuk oleh Nabiullah Khidir sebagai kutubnya. Ternyata kamu ini kutub akhir zaman, itu kata Nabiullah Khidir alaihi salam. Itu tahun 2003, tahun 2005-nya pelantikan, makanya saya ketemu dengan Nabiullah Khidir, baginda Rasulullah, Syekh Sultan, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus yang sama-sama makomnya kutub itu Syekh Abdul Muhyi. Nah, di antara kutub-kutub ini ada yang disebut kutub Gauts. Jadi saya seorang kutub, muncul datang tahun 2006 itu ditawajuh lagi oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, nanti setelah umur 40 tahun kamu, ilmu saya, ilmu kamu. Jadi nunjuk ke saya. Jadi saya posisinya selain orang kutub, ketitisan wali kutub juga. Anggaplah saya ini panglima gitu, panglima perang tertinggi gitu. Karena panglima perang tertinggi selain menguasai kodam-kodam, pimpinan seluruh kodam di Nusantara gitu atau di dunia gitu. Nah, panglima ini juga memimpin angkatan darat, laut, udara gitu. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi saya itu panglima tertinggi yang menguasai makhluk yang ada di daratan, di lautan, dan di langit, di alam khayangan maksudnya. Dalam nasut, alam jabarut, alam malakut juga itu masih di lingkup kekuasaan saya gitu sebagai panglima gitu tertinggi. Terus pemimpin tertinggi, pemegang wilayah-wilayah gitu. Seorang kutub ini pemimpin dari semua wali-wali yang pemegang wilayah gitu. Ada yang tingkat kecamatan, ada yang kabupaten, ada yang tingkat provinsi, ada tingkat sepulau gitu. Ada yang tingkatnya satu negara. Itu para wali itu beda-beda. Nah, semuanya itu masih ada di bawahan karena saya panglimanya gitu, memimpin kodam-kodam itu atau pemegang wilayah-wilayah dan sebagai Pak Panglima atau pemimpin tertinggi di angkatan-angkatan gitu. Jadi tidak ada istilahnya di seorang kutub ini bisa dikendalikan oleh orang lain, tidak gitu. Justru seorang kutub ini pemimpin dari semua para aulia, pemimpin para wali yang jumlahnya zaman yang kali ke situ mungkin di kewilayahan cuma 355 orang yang sama-sama itu punya pegang wilayah seperti kodam-kodamnya gitulah di seluruh dunia ini. Jadi 355 itu termasuk plus seorang kutub gitu yang pemimpinnya gitu. Nah, pemimpin kodam-kodam seluruh dunia itu 355. Tapi angkatannya kan ada angkatan darat, laut, udaranya gitu. Seorang aulia ini yang berjumlahnya ratusan ribu. Semuanya masih di bawah kutub, seorang wali kutub. Nah, kebetulan saya ini seorang panglima tertinggi yang jadi istilahnya asistennya mantan atau pensiunan kutub juga gitu. Makanya lebih tingginya gitu. Yang diaping oleh kutub senior, wali kutub yang telah meninggal dulu karena dulu pernah menjabat, istilahnya udah pensiun. Akhirnya jadi angkatan atau pendamping saya juga. Makanya sebutnya kutub Gauts.
Tapi masalahnya ada yang tidak bisa saya lewati. Kenapa? Karena ibaratnya tinta sudah diangkat atau tinta sudah kering, pena sudah diangkat. Bahwa perjalanan saya harus begini gitu, tidak terkenal. Ya nggak apa-apa karena itu udah digariskan harus perjalanan saya seperti itu. Walaupun kata orang ini, kenapa saya tidak bisa minta kekayaan segala macam kalau memang saya itu seceduh metu gitu catatannya. Kalau mau mungkin baginda Rasulullah lebih duluan gitu ya. Baginda Nabi dulu tuh lebih dulu paling kaya, lebih kaya daripada Nabiullah Sulaiman. Kalau dia batinnya kecenderungannya yang dikejar kekayaan. Nah, seperti halnya saya walaupun saya kekuatan seperti itu, saya tidak memanfaatkan dengan keampuhan misalnya doa seceduh metu untuk memperkaya diri gitu. Karena dorongan ke situnya saya tuh nggak terlalu menggebu-gebu istilahnya, walaupun saya perlu, tapi seperlunya saja gitu. Tidak tidak menggebu-gebu untuk memperkaya diri gitu. Berambisi seolah pengen gitu seperti Nabi Sulaiman gitu. Walaupun lintasan pikiran itu ada, cuma kadang-kadang dalam munajat udah kamu ini pengen kekayaan seperti gimana, yaudah kalau mau dikasihin, tapi buat saya keluarga anak cucu turunan sampai hari kiamat. Jadi kalau saya minta ini pasti buat anak cucu turunan gitu. Kalau diberikan nggak pernah saya ditanya ketika berdialog itu, kamu minta kekayaan ya udah gitu. Buat kamu sendiri. Saya selalu menolak. Kalau buat sendiri saya nggak mau gitu. Tapi kalau buat anak cucu turunan saya sampai hari kiamat, bolehlah saya pengen jadi orang kaya gitu. Tapi itu nggak pernah di ACC. Karena bagian perjalanan saya sudah diskenariokan dari langitnya, kamu harus sembunyi di tempat terang. Bahwa kamu seorang satria peningit yang berjalan-jalan mengendalikan ibaratnya para tutunggul prakaramat se-Nusantara, sedunia gitu. Tapi kamu sendiri ya sebagai orang gembala gitu. Bukan seorang konglomerat gitu yang kaya raya bisa mengendalikan ini, tapi saya seorang pengembala. Pengembala hidupnya ibaratnya kayak gitu aja gitu. Di antar tempat, antar keramat itu memang dikendalikan. Saya sendiri ibaratnya panglimanya tadi gitu. Yang memegang jadi pemimpin berbagai kodam gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari posisi saya sekarang gitu. Karena saya pemimpin panglima tertingginya dari kodam-kodam atau para wali pemegang wilayah-wilayah gitu. Sekaligus saya pemegang atau pemimpin dari angkatan-angkatan gitu. Dari alam Nasut, alam Jabarut, alam Malakut. Makanya saya bisa naik turun, bisa tembus karena saya panglimanya gitu. Tapi nggak ada yang tidak bisa saya lewati. Skenario yang telah dibuat dari ajalinya gitu. Bahwa saya harus begini, perjalanannya, keadaannya harus begini. Ya udah saya terima. Walaupun kadang-kadang ya secara hawa nafsu saya ya suka berpikiran melihat orang ketenarannya wah gitu. Padahal keilmuannya kalau kita istilahnya mungkin kalau sok-sokan gitu ya. Jauh jauh benar gitu bedanya levelnya dengan keilmuan dia gitu. Karena kalau sekaligus kalau ada masalah dengan itu sekali cabut itu pasti rontok, saya ambil langsung rontok gitu keilmuannya. Walaupun harus dia hasil tirakat puluhan tahun itu sekali cabut itu habis gitu. Habis dengan nyawa-nyawanya istilahnya. Tapi itu bagiannya dia gitu. Jadi saya nggak merasa iri gitu begitu ada yang saya bimbing dia lebih kaya daripada saya ibaratnya. Kan itu bagian dia gitu walaupun melalui saya gitu. Tukang lantaran untuk mendoakan akhirnya dia kekayaannya bisa istilahnya bisa terlihat oleh umum juga karena tadinya kok statusnya miskin tahu-tahu blok-blok kekayaannya. Sedangkan saya sebagai yang jadi tukang lantarannya cuma begini saja gitu. Pada perjalanan kita pernah sekolah SD gitu kan, guru SD itu dulu dari SD itu aja sedangkan muridnya udah profesor segala macam. Ya guru ini jangan ngiri gitu.
Wah itu kan dulu murid saya, iya dulu, sekarang kan udah profesor, dia itu udah muridnya, punya murid lagi dosen, istilahnya kayak seorang dosen, udah mahasiswa muridnya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi yang saya antar dalam dibuka urusan dunia, ternyata dia tuh lebih seolah-olah usahanya lebih gampangan dia daripada saya berjalan, merangkak di bumi. Orang lain bisa terbang gitu, bisa dengan kekayaan segala macam. Ya, saya nggak iri karena itu bagian dia walaupun perantaranya saya gitu. Jadi kebanyakan orang melihatnya, oh harusnya seorang yang lebih dekat ke Allah lebih kaya dari konglomerat yang jauh dari Allahnya gitu. Padahal itu kan udah bagian-bagiannya udah ditentukan di zaman ajali mulai sebelum dunia ini tercipta. Itu sudah ada skenario yang dibuat oleh itu yang udah baku secara konstitusi alam gaib gitu ke apa ketuhanan yang tidak bisa dirubah gitu ketentuan ini akhir zaman bakal begini munculnya Imam Mahdi karakternya begini itu kan udah ditulis disabdakan oleh baginda Nabi juga dari dulu makanya saya udah kena itu gitu sesuai dengan konstitusi kita harus menjalani saya terima gitu aja. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya bahasan ini mungkin saya harap bisa dipahami walaupun yang sekian puluh menit ini panjangnya gitu ya. Saya harapkan satu dua itu bisa ditangkap karena selama saya ada mungkin saya bisa menjabarkan kalau saya sudah tidak ada. Walaupun ada yang bisa menjabarkan itu baru katanya kalau saya kan pelaku sendiri gitu yang saya alamin menembus alam ruh-ruh ini sampai ketemu saya mau berhadapan melihat langsung Nur Muhammad ternyata di balik Nur Muhammad ada lagi gitu misalnya di Nurullah gitu Nur Nuruh, Nur Asmarur, Nur Sifat, Nur Dat itu masih jauh ada jarak lagi berlapis-lapis lagi. Mungkin cukupkan sekian dulu bahasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.